Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut. Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih Orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya yang juga berkasnya sudah dilimpahkan yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Tersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami Iwayan Merta SIFH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian Depolsek Tanah Abang dan Irjen Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil?
Ya, Wiki, tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Wibowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun sianida kepada dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Wibowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan, sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Pak, ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya keputusan hakim gimana, Pak? Nggak masalah, itu kewenangan hakim, ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya, Pak? Ya? Iya, nanti pokok perkara. Iya, iya. Pokok perkaranya ya, iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 lagi dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Ya. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin selesai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama Saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumala Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan kafe dari Cafe Olivier, dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini. Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Diskrimum Polda Metro Jaya keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam rekonstruksi kali ini ada dua versi yang dilakukan. Yang versi pertama adalah versi menurut dari Jessica, kemudian juga versi menurut dari penyidik Diskrimum Polda Metro Jaya. Egan, kami dapat menjelaskan sedikit, ini situasi berbeda jika dibandingkan dengan rekonstruksi sebelumnya ataupun pada yang dilakukan pada 19 Januari 2016 yang lalu, di mana rekonstruksi pada waktu lalu ini memang memperbolehkan para wartawan masuk ke dalam halaman gedung Olivier ataupun ke Cafe Olivier untuk mengambil gambar dan juga
menyaksikan bagaimana rekonstruksi tersebut. Namun kali ini rekonstruksi memang terkesan agak tertutup. Para wartawan tidak boleh berada di halaman, tapi para wartawan hanya dapat mengambil gambar dan juga menunggu dari keterangan resmi di Reskrim Polda Metro Jaya dari depan pagar dari Grand Indonesia. Sementara itu dari Cafe Olivier juga terkesan tertutup, di mana pada kali ini rekonstruksi memang dikelilingi oleh pot-pot bunga ataupun pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya ini ditutup kain coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam. Sementara untuk mobil polisi di sini juga terlihat terparkir di depan Cafe Olivier yang tidak seperti biasanya. Ini seperti yang terjadi rekonstruksi pada pertama kali yang berada di Cafe Olivier ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasi terbaru langsung dari Grand Indonesia berkaitan dengan rekonstruksi kasus Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Sadrina. Kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso. Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh Hakim Yafi Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya. Ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, yang juga berkasnya sudah dilimpahkan, yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda, dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri. Dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Tersangkutan mengadili: 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SIFH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subadi Sarjana Hukum, Panitra Pengadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian di Polsek Tanah Abang dan Irjen Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan, sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwayan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Wibowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun sianida dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Wibowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan, sehingga sambil menunggu
menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Bowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Pak, jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya keputusan hakim gimana, Pak? Nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya Pak ya? Iya, nanti pokok perkara. Saja ya, pokok perkaranya ya Pak ya? Persiapannya sudah sejauh mana Pak jelang P21 ini dari tim? Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin selesai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumolo Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani. Petugas Polda Metro Jaya menangkap pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR yang diduga menjadi saksi kunci meninggalnya Mirna Salihin ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti mengatakan polisi menahan SR untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan kehadirannya pada persidangan nanti. SR merupakan pembantu rumah tangga Jessica yang diminta membuang celana yang dipakai Jessica saat bertemu Mirna di Cafe Olivier. Menurut pengacara Jessica, celana dibuang karena robek atau sudah tidak layak pakai. Polisi mencurigai Jessica menyembunyikan sesuatu dengan dibuangnya barang bukti tersebut. Orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Itu. Jadi seberapa penting sih Pak? Orang tuanya yang pengen dia keluar, bukan kami. Seberapa penting sih orang tuanya, alasannya biar dia nggak jauh-jauh aja, nanti sulit nyarinya kalau dibutuhkan, kalau dia pulang ke kampung. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh hakim hingga ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumolo Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan kafe dari Cafe Olivier, dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini.
Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Diskrim Polda Metro Jaya keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrim Polda Metro Jaya. Dan dalam rekonstruksi kali ini ada dua versi yang dilakukan. Yang versi pertama adalah versi menurut dari Jessica, kemudian juga versi menurut dari penyidik Diskrim Polda Metro Jaya. Egan, kami dapat menjelaskan sedikit, ini situasi berbeda jika dibandingkan dengan rekonstruksi